wa tafna ad-daula adz-dzalima wa in kanat muslimatan. Akan kuat suatu negara itu kalau dipimpin dengan adil, tak peduli yang mimpin itu kafir atau tidak. Saya tidak bisa bayangkan orang secerewet Pak Fahri itu kalau di zaman Orde Baru tidak ditangkap. Sekarang bisa bicara apa saja dia. Bisa bicara, bisa ngeritik presiden, bisa apa. Iya kan? Rakyat juga bisa ngeritik Pak Fahri, macam-macam gitu. Ini kan satu kemajuan. Maka dulu di zaman Orde Baru itu sering sekali orang sudah melanggar hukum itu tidak tahu malu. Tidak tahu malu. Masih orang sudah diduga korupsi, masih berbicara berpidato anti korupsi. Sebelum itu sedikit saya ingin melengkapi yang disampaikan oleh Yani Wahid tadi dari Wahid Institute tentang intoleransi dan radikalisme, karena saya juga pengurus di Wahid Institute. Jadi kesimpulan survei yang dilakukan oleh Wahid Institute itu 50% rakyat Indonesia itu intoleran, 50%. Tetapi intoleran di situ diartikan adalah ketidaksukaan terhadap pilihan hidup atau apa yang dilakukan orang lain, bukan karena perbedaan agama. Di dalam satu agama bisa saling intoleran. Di dalam satu suku bisa, suku Jawa intoleran terhadap suku Jawa yang lain, begitu seterusnya. Saya kira itu penting agar kita tidak gelisah mendengar laporan 50% itu. Nah, baik, begini. Saya akan masuk ke bidang saya aja sedikit. Bahwa perkembangan hukum kita, tata negara, ya. Saya masuk ke jawaban itu nanti, dari hukum ini sedikit. Tidak dapat dipungkiri sekarang sudah ada kemajuan-kemajuan yang positif dalam pembangunan hukum kita itu. Hukum tata negara kita. Saudara tidak bisa bayangkan orang secerewet Pak Fahri itu kalau di zaman Orde Baru tidak ditangkap. Sekarang bisa bicara apa saja dia. Bisa bicara, bisa ngeritik presiden, bisa apa. Iya kan? Rakyat juga bisa ngeritik Pak Fahri, macam-macam gitu. Ini kan satu kemajuan. Pers juga. Orang banyak mengeluh pers sekarang sudah tidak netral, sudah sesat. Saya kira enggak. Di antara 4 pilar demokrasi itu menurut saya yang masih paling sehat adalah pers. Taruhlah pers itu ada yang memihak pada kepentingan politik tertentu. Lah, misalnya TV One mungkin untuk kepentingan politik tertentu memihak Pak Bung Karni. Yang TV lain memihak bosnya lagi, yang TV lain memihak bos untuk kepentingan politik tertentu orang yang bersangkutan. Tapi dalam isu bersama, misalnya soal kemiskinan, soal korupsi, soal pembunuhan, soal kejujuran itu sama kok isunya yang diangkat. Sehingga kita ini sekarang sebenarnya enak sebenarnya punya pers itu sudah mampu saya kira membantu kita untuk lebih transparan. Nah, itulah sebabnya menurut saya ini kemajuan yang tidak bisa dipungkiri. Nah, di bidang penegakan hukum memang sekarang masalah yang banyak tadi disampaikan itu kan penegakan hukum dan keadilan. Menurut saya begini, hukum dalam arti materi, legal substance gitu, saya kira sudah bagus kita punya. Selama ini kan pada penegakannya. Dan kalau penegakannya itu ada masalah sebenarnya. Dalam menegakkan hukum itu, kita itu lebih banyak berbicara pada prosedur-prosedur untuk saling mencurangi, untuk saling melanggar hukum. Prosedur itu artinya berlindung di dalam pasal-pasal gitu. Misalnya kata si A, wah ini salah menurut pasal sekian, KPK itu salah. Kata yang satu, enggak, kata yang lain, KPK itu benar. Dasarnya undang-undang ini sama-sama ada undang-undangnya, sama-sama ada pasalnya, gitu, mengaku sama-sama benar. Sehingga pada akhirnya perang opini. Ada yang hilang di sini, bahwa penegakan hukum itu harus didasarkan pada etika. Kita itu dulu banyak korupsi dan kolusi karena hukum itu hanya dipandang sebagai pasal-pasal itu. Sehingga siapa yang paling mampu menekan, menggunakan pasal, menggalang opini, dialah yang menang. Maka dulu di zaman Orde Baru itu sering sekali orang sudah melanggar hukum itu tidak tahu malu. Tidak tahu malu. Masih orang sudah
diduga korupsi, masih berbicara berpidato anti korupsi. Dan itu sebabnya lalu banyak tumbuh KKN di Jangan Orde Baru. Nah, maka kita pada tahun 2000 itu membuat 2 ketetapan MPR bahwa hukum itu tidak cukup untuk menegakkan hukum dan keadilan, hukum dalam arti pasal undang-undang itu, tapi apa? Etika. Maka kita membuat etika kehidupan berbangsa, di mana orang tidak harus hanya berlindung di balik pasal-pasal, tapi ada etika yang harus ditaati, gitu. Kalau sudah mendapat cemoohan masyarakat, ini kata TAP MPR ya, kata TAP MPR nomor 6 tahun 2000. Seorang pemimpin kalau sudah tidak dipercaya oleh masyarakat, kebijakannya dicurigai menimbulkan kontroversi karena tingkah lakunya, ndak usah berdasar menurut hukum saya belum salah gitu. Ndak bisa begitu. Mundur, kata TAP MPR ini. Mundur kalau Anda sudah tidak dipercaya oleh masyarakat. Karena yang merusak itu hanya orang adu-adu pasal itu loh sebenarnya. Coba kalau Pak Fahri diadu dengan Pak Laude, sama-sama ada pasalnya tuh, sama-sama benar gitu. Sama-sama benar. Pak Fahri misalnya, itu menurut pasar enggak ada itu operasi tangkap tangan. Yang ada tangkap tangan, hanya kata operasi ribut misalnya. Itu kan hanya pasal-pasal. Ya, hanya pasal. Kalau bicara itu lalu bahasa ini. Padahal di sini ada etika. Etika itu muncul dari rasa, kesadaran. Benar enggak ini? Gitu. Karena ini persoalannya sekarang bagaimana kita menggeser lagi, menggeser. Sekarang yang berbahaya bagi kita itu kan hukum hanya dianggap sebagai norma, pasal-pasal yang bisa diadu. Dan itu setiap orang punya pendapat apapun bisa dicari pasal apapun. Dan itu kalau hakimnya, jaksanya, polisinya tidak beretika, tidak berakhlak, itu bisa dijual. Saya bisa pakai pasal ini, kamu menang. Tapi kalau enggak bayar, saya pakai pasal ini, kamu dihukum lah. Gitu. Tinggal cari hukumnya aja. Hakimnya juga begitu. Maka di situ kita geser sekarang. Mari pembangunan ke depan ini kita tegakkan etika dan moral, bukan hanya pasal-pasal. Oh, pasal-pasal itu gampang lah. Itu gampang sekali kalau cuma pasal-pasal. Nah, itu yang menurut saya salah satu kunci penting. Salah satu kunci penting bagaimana kita menjaga NKRI ini ke depan. Karena bagaimanapun menurut sejarah kata Pak Amin Rais tadi ya, kata semuanya juga, negara itu kan hancur karena ketidakadilan. Tidak nunggu waktu, hanya nunggu waktu sebuah negara yang tidak adil. Saya kutip ini yang terakhir, yang pernah dikutip Ibnu Taimiyah, yang sebenarnya dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali begini, dia tidak bicara soal agama, yang dibicarakan keadilan. Kata Sayyidina Ali, tabaqo ad-daulah al-adilah wa in kanat kafiratan. Wa tafna ad-daulah adz-dzalimah wa in kanat muslimatan. Akan kuat satu negara itu kalau dipimpin dengan adil, tak peduli yang mimpin itu kafir atau tidak. Akan hancur suatu negara yang dipimpin secara dolim dan tidak adil, tidak peduli pemimpinnya itu muslim atau tidak. Jadi di sini tegaknya keadilan. Selamatnya negara itu tegaknya keadilan. Ini bukan soal memilih agama, saya bicara soal keadilan. Negara itu akan berjalan baik kalau diperintah dengan adil. Bahwa Anda yang muslim mau memilih muslim silahkan, yang tidak muslim silahkan, itu hak Anda, itu identifikasi diri, itu hak. Tetapi yang penting di sini adalah keadilan kalau negara ini mau selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.